Terima kasih, Dia sungguh baik, Dia teramat baik, sebab Dialah satu-satunya pengharapan saya dan saudara. Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami serahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami, hati yang menyembah Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan pujian. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pujian ini berkata bahwa walaupun dunia berubah, tetapi Dia, Yesus, tidak pernah berubah. Mungkin hari ini saya secara pribadi dan saudara ada hal yang membuat kita tertekan di dalam hidup kita. Tetapi kalau manusia berubah, Dia tidak pernah berubah. Sebab Dia setia, Dia setia sampai detik ini. Sampai saat ini kita melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Sampai saat ini kita melihat Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Laba sanggara maraya laba 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 laba. Haleluya. 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 Laba sanggara maraya laba 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 laba. Kurabaraya laba 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 laba. Oh, glory. Haleluya. 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 Laba 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 laba. Haleluya. Ya laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh.
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai ya Allah, amin. Satunya pengharap sampai detik ini. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kepada firman Tuhan. Penyertaan sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah tinggalkan kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyertai kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai selama-lamanya. Engkau Allah, Engkau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Taburi dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan layakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-7a. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengkumandangkan ayat ini dengan semangat. Amsal 23 ayat 7a 23. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan duduk. Kata firman Tuhan saat ini dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini yaitu pola pikir menentukan tindakan kita. Pola pikir menentukan tindakan kita ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam Amsal 23 tadi dikatakan bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Hidup kita, pribadi kita tidak pernah lepas dari konsep pemikiran kita atau pola pikir kita tentang diri kita. Ya. Sebelum orang lain menilai,
yang menilai awal itu adalah diri kita sendiri. Sehingga seringkali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, belum orang berkata-kata tentang kita, kadangkala kita sudah membuat penilaian tersendiri tentang diri kita. Ya. Nah, ini sangat penting kita mengerti awal siapa diri kita. Penting sekali kita menyadari siapa diri kita. Kalau diri kita seharusnya gambar diri yang sempurna, itu Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah nyatakan. Kita kasih pembatas Amsal ini dan kita lihat di dalam Kejadian. Ya, sama-sama kita buka dalam Kejadian pasal-pasal awal. Kita akan melihat firman Tuhan pada pasalnya yang pertama. Kita lihat bersama-sama, kita baca ayatnya yang ke-27. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama. Kejadian pertama ayat yang ke-27, sudah dapat semua, kita akan baca ayat ini bersama-sama 2-3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Siapa kita? Kita ini adalah seturut, ya. Allah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti seharusnya kita ini pun memiliki pikiran-pikiran seperti Allah. Kita memiliki pikiran-pikiran seperti Allah berpikir tentang kita. Amin. Kalau kita berpikir tentang kita seperti Allah berpikir, maka hidup kita ini kita akan merasakan bahwa hidup yang istimewa setiap hari. Karena apa? Hidup kita sudah diciptakan Allah dengan luar biasa. Allah menjadikan kita seturut atau menurut gambarnya. Menurut rupa dan gambar Allah diciptakan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dengan berjalannya waktu, seringkali kita ini menilai hidup kita, menilai diri kita sesuai dengan pikiran-pikiran dunia. Ya. Kalau Allah berkata bahwa kita ini adalah spesial, kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kalau Bapak Ibu mengingat kembali bagaimana penciptaan, ciptaan-ciptaan yang lain Tuhan hanya berkata-kata, hanya berfirman. Tetapi manusia Tuhan ciptakan dengan sentuhan tangannya Allah sendiri. Jadi kita ini ada dengan sentuhan kasih sayang Tuhan. Dia menjadikan kita istimewa. Dia menjadikan kita luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya, sepantasnya kita pun memikirkan diri kita ini adalah istimewa. Ya. Diri kita ini berharga. Diri kita ini spesial di hadapan Tuhan. Kita melihat beberapa contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang memiliki pola pikir yang salah. Ya, memiliki pola pikir yang salah. Saya ambil tokoh Saul. Kita lihat bersama di dalam 1 Samuel 10 ayatnya yang pertama. Tolong ditampilkan 1 Samuel 10 ayatnya yang pertama. Kemudian kita akan baca pada ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24. Ya, 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama dan kita akan baca
ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Saudara, sama-sama kita melihat firman Tuhan ini. Ayat yang pertama dulu ya, kita baca sama-sama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara bisa baca ya, saudara bisa baca ayat yang kedua dan selanjutnya itu di rumah. Saya hanya mau menggambarkan bahwa sebelum Saul itu pergi ke Nabi Samuel, satu hari sebelumnya Allah sudah menyuruh atau Allah sudah mendatangi Samuel menjelaskan semuanya, ya, menjelaskan kronologi yang akan terjadi, dan itu benar-benar terjadi bahwa Saul itu datang kepada Samuel. Orang yang dipilih, ya, orang yang dipilih untuk menjadi raja atas bangsa Israel karena permintaan Israel saat itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Saul sudah diurapi menjadi seorang raja oleh Nabi Samuel atas permintaan Tuhan. Ya, Tuhan berkehendak Saul menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita baca pada ayat yang ke-20 mulai. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Itu adalah bagaimana Saul menjadi raja, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah sudah menetapkan Saul, Allah sudah mengutus Samuel untuk mengurapi Saul, tetapi ketika mau dilantik, dia bersembunyi di antara barang-barang. Dicari, gak ada. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, dia ada di antara barang-barang. Gak pede. Ya. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku menjadi seorang raja? Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita ketika kita dipercayakan Tuhan. Kita tidak pede. Untuk melakukan tanggung jawab itu berbagai macam alasan dan kita bersembunyi. Kita tidak percaya diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kenapa ya si Saul ini kok bisa-bisanya dia bersembunyi. Dia minder. Dia memiliki sikap hati minder, saudara. Minder ini sebenarnya di dalamnya isinya itu sombong. Sebenarnya. Ya. Kalau kita merasa bahwa minder ini, oh dia rendah hati, bukan. Sebenarnya minder ini ya ada satu terselubung di dalamnya ya.
Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebenarnya menghina Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu menjadikan kita sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan rupanya, seturut rupa Allah. Jadi kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya kita sedang menghina pencipta kita. Kalau kita minder, kalau kita merasa bahwa aku ini nggak bisa ini dan itu, ya kita minder. Beda ya dengan rendah hati, beda. Kalau orang rendah hati, dia akan berkata, iya aku siap. Tetapi dengan sikap hati penyerahan kepada Tuhan. Ya, itu orang rendah hati. Tapi kalau minder, ya, dia, aduh jangan. Tetapi dalam dirinya, dalam hatinya, itu membandingkan dengan orang lain. Sehingga dia merasa bahwa, sudahlah, jangan aku. Padahal Tuhan sudah mengurapi dia sebagai seorang raja. Tetapi Saul bersembunyi di antara barang-barang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kala kita merasa atau kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Padahal Tuhan itu maha tahu. Ya, Tuhan ngerti apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami. Kita bersembunyi di balik segala sesuatu yang kita tampilkan sepertinya baik-baik saja. Tetapi Allah tahu sampai di kedalaman hati kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita transparan di hadapan Tuhan. Ya, kita transparan di hadapan Tuhan. Ubah pola pikir kita. Ya, ubah pola pikir kita. Jangan kita pakai sikap hati atau pola pikir kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Oh no, jangan. Itu adalah suatu kepercayaan. Hidup kita ini dalam pekerjaan kita pun adalah suatu kepercayaan. Kalau kita memiliki pola pikir bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, yang ada pada saya ini adalah kepercayaan yang daripada Tuhan, maka kita tidak takut akan hal apapun, tentang saingan lah, ya, tentang tidak cukup. Kita tidak akan takut. Karena kita tahu pekerjaan ini adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Berarti Tuhan pasti tanggung jawab. Ya, Tuhan pasti tanggung jawab. Jadi jangan sampai segala sesuatu kita utarakan, kalau misalnya dipercayakan apapun oleh Tuhan, ya lewat hamba Tuhan, ya. Jangan kita berkata, aduh aku gak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa ini. Oh, jangan kita memakai jubahnya Saul. Minder. Minder itu banyak alasan. Tapi biarlah kita iya dan Tuhan perlengkapi. Amin. Kalau kita berkata iya, maka Tuhan perlengkapi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata minder ini itu fatal. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri tanpa dukungan orang lain. Dan itu Saul. Ya. Kalau orang lain sepertinya mulai mundur dari persahabatan dengan dia itu ketakutan. Mencari cara, menghalalkan segala cara supaya mendapat dukungan. Itu adalah pola pikir Saul. Tetapi kita tidak seperti itu. Saul ini ya, dia membutuhkan dukungan dari rakyatnya. Dia membutuhkan dukungan dari manusia. Dan Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau Tuhan sudah bilang terkutuk, kita mau gimana lagi? Ya.
Tuhan tidak suka kita mengandalkan manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga tidak suka kita mengandalkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Tuhan tidak suka kita mengandalkan kepada para customer kita. Tuhan gak suka. Tuhan hanya mau kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan hati, mengarahkan kepada kita. Amin. Itu karya Tuhan. Ya, itu karya Tuhan. Jadi jangan sampai kita men-skip, kita tidak mau menuruti segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan karena kita takut kepada manusia. Nanti manusia atau sahabat kita atau pelanggan kita atau orang-orang terdekat kita atau saudara kita menganggap kita ini tidak menghormatinya. Kadang-kala kita jahat loh di hadapan Tuhan. Kita lebih memikirkan perasaan orang-orang di sekitar kita daripada perasaan Tuhan. Tanpa kita sadari. Ya. Tanpa kita sadari, kita lebih mengutamakan, kita lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Daripada kita menghargai Tuhan. Saya kadang-kala sedih ketika mendengar, oh, tidak bisa datang beribadah. Tidak bisa melakukan hal untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan. Karena ada saudara yang datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sementara Tuhan sedang menantikan, menunggu-nunggu kedatangan kita. Untuk kita menikmati hari bersama dengan Dia. Dia menikmati setiap pujian kita. Tuhan nunggu loh. Setiap dalam ibadah-ibadah persekutuan kita. Tuhan itu menantikan kita karena apa? Dia menantikan cintanya datang. Kekasihnya datang. Untuk memuji-muji Dia. Untuk masuk lebih intim lagi di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari jangan sampai pola pikir kita. Ya, mengubah arah kita dan mempengaruhi setiap tindakan-tindakan saya pribadi dan saudara. Kita hati-hati dengan pola pikir kita supaya tindakan kita pun benar di hadapan Tuhan. Saul karena memiliki pola pikir yang salah. Ya. Dia jatuh dan dia ditolak oleh Tuhan. Karena pola pikir yang salah membawa kita kepada ketidaktaatan. Karena kita takut ancaman-ancaman di sekitar kita. Yang kita hadirkan sendiri loh ya. Yang kita hadirkan sendiri. Itu belum terjadi. Tetapi kita hadirkan sendiri. Itu belum terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita hadirkan bayangannya. Dan kadang-kala bayangan itu lebih besar daripada kenyataan. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita tidak mau memakai pola pikir seperti Saul. Ya. Dia ketakutan, dia takut kehilangan jabatan. Padahal dia kehilangan jabatan. Dia takut kehilangan jabatan. Dia takut kalau rakyat memusuhi dia, maka rakyat nanti menurunkan dia sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dia takuti itu terjadi. Karena Tuhanlah pemegang segala alam ini. Tuhanlah pemegang segala sesuatu. Amin. Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Saul, Tuhan yang memberikan dia jabatan sebagai seorang raja. Tetapi karena dia lebih takut kepada manusia, dia lebih mengutamakan dukungan manusia, dia kehilangan jabatan itu. Ya. Saya berdoa kita semua tidak seperti itu. Jangan sampai kita terlalu takut kehilangan pekerjaan. Kita terlalu takut kehilangan keuntungan. Kita terlalu takut kehilangan pelanggan. Kita terlalu takut kehilangan sahabat. Dan kita tidak taat kepada Tuhan. Kita menyepelekan bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan.
Kalau sampai itu terjadi, hati-hati. Jangan sampai Tuhan membuat apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu pun hilang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita sadari. Pola pikir yang salah terdapat di dalam Saul membuat Saul itu iri hati. Saul iri kepada Daud. Karena memiliki pola pikir yang salah. Ketika perang Daud menang, wah banyak yang memuji, ya, banyak yang memuji-muji Daud, membandingkan Daud dengan Saul. Karena pada dasarnya Saul itu selalu membungkus dirinya tampil jaya dengan rasa hebatnya dia, selalu dengan membanding-bandingkan. Ya, oh ya aku sudah jadi raja lebih hebat dari yang lain. Ya, dia pada dasarnya tuh selalu membanding-bandingkan. Kalau awalnya dia membandingkan dirinya dengan yang lain sehingga dia membuat, aduh aku sembunyi aja. Tapi ketika dia sudah diangkat menjadi seorang raja, dia membandingkan dengan orang lain lagi. Sifat membandingkan itu, hati-hati. Ketika Tuhan mempercayakan kita, waktu awal-awal kita itu, aduh gimana ya. Tapi ketika Tuhan sudah memperlengkapi kita dan kita menganggap remeh yang lain, hati-hati, Tuhan ambil itu. Ya, ada sifat iri hati. Ini Saul, dia iri kepada Daud. Ketika Daud menang dan rakyat memuji-muji Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Saul iri, ya. Karena apa? Dia membandingkan dirinya seharusnya lebih dari Daud. Kok ini Daud lebih dari dia? Bapak Ibu, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Karena pribadi kita, pribadi lepas pribadi, kita ini istimewa. Punya keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Punya keistimewaan, kita ini spesial di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Dia mau menebus setiap kita. Karena kita ini berharga. Masing-masing kita berharga. Ya, masing-masing. Berharganya kita itu enggak nunut. Enggak. Tapi pribadi kita. Ya, pribadi kita ini berharga. Yesaya 43 ayat yang keempat. Tolong ditampilkan. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita ini berharga. Tuhan katakan kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Dia mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Dia itu kok seperti itu ya, jualannya, usahanya dia kok seperti itu ya. Tidak perlu. Kenapa dia pelayanannya dia itu seperti itu ya, kok saya kok seperti ini. Tidak perlu. Yang penting kita sungguh-sungguh melakukannya maksimal di hadapan Tuhan, maka terjadi pelipat gandaan. Ya, sungguh-sungguh aja, maksimal aja kita lakukan. Dengan maksimal di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Asal dengan taat dan setia kepada Dia. Kita lihat tokoh yang lain, Daud. Ya. Daud, dia adalah sosok yang tidak dianggap sejak dia masa kecil. Sejak dia masa mudanya, dia ini adalah sosok yang tidak dianggap dalam keluarganya juga. Dia tidak dianggap.
Sampai-sampai ketika dia berada di luar, di banyak orang pun, dia itu disepelekan. Kamu tuh siapa? Kamu itu anak kecil pulang. Ketika ada di medan pertempuran. Dia diremehkan, dia tidak dianggap sejak masa mudanya oleh keluarganya. Itu timbul kepahitan. Ya. Suatu kepahitan yang tidak ada pemberesan itu akan menimbulkan luka dan melukai banyak orang. Kalau kita sudah diperlakukan tidak baik masa muda kita, atau ada hal-hal yang membuat hati kita pahit, berurusanlah dengan tanah hati kita. Ya, berurusan. Sebab kalau kita tidak berurusan, maka apapun yang ditaburkan, hal-hal baik apapun yang ditaburkan, duri-duri itu akan menghimpit dan tidak akan tumbuh. Kita belajar tentang 4 macam tanah, bukan? Ya. Kalau kita tidak berurusan dengan hati kita, hati yang pahit, tanah hati yang pahit ini, segala sesuatu yang ditaburi, ya, apapun firman Tuhan, apapun yang ditabur dalam kehidupan kita, itu akan tidak tumbuh karena himpitan duri-duri tajam yang ada di hati kita, ya, yang membuat luka. Kalau hati kita menyimpan luka, kita menyimpan perbendaharaan kata-kata, perbendaharaan perasaan, segala sesuatu di dalam hati kita, itu luka, tajam, dan bisa melukai orang lain. Itu harus ada pemberesan. Ya, ini dialami oleh Daud. Dia kepahitan. Dia disepelekan. Karena dia disepelekan. Ada suatu sikap hati bahwa, oh ya, aku ini sepertinya wajar ya aku menerima seperti itu. Karena sejak dia muda, berlanjut ketika dia ada di medan pertempuran, dijanjikan oleh Saul, siapa yang berhasil mengalahkan Goliat, dia akan dinikahkan dengan anak perempuan raja. Tetapi ketika hal itu berhasil, ditunda lagi. Dan kembali dikatakan lagi pada pasal 18 ayat 17. Boleh ditampilkan, kita akan baca ayat ini. Ya, 17. 1 Samuel 18 ayat 17. Ya, kita akan baca, kita akan lihat, tolong ditampilkan. 1 Samuel 18 ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ayat 19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, karena Daud menang, tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Saul ingkar janji. Pahit sebenarnya. Ya. Wanita yang dijanjikan oleh Saul, oleh seorang raja, akan memberikan anaknya, ya, akan memberikan putri raja yang bernama Merab, anak tertua. Karena putri raja ada 2. Ya, putri raja ada 2, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia memberikan Mikal.
adiknya Merab. Dia berikan, Saul berikan Mikal, janjinya Merab. Tapi dia berikan Mikal, anak yang termuda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pahit lagi hatinya Daud. Ya, pahit lagi. Kita melihat dia menyimpan, tidak ada pemberesan. Daud jatuh. Ya, tidak ada pemberesan. Ketika anaknya yang bernama Absalom, ini adalah putra dari Daud. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika putra dari Daud ini yang bernama Absalom, dia berkhianat kepada ayahnya, sakit lagi hatinya. Daud itu juga jatuh dengan Batsheba. Batsheba ini, dia ini adalah seorang anak dari seorang pengkhianat terhadap Raja Daud. Keturunan dari pengkhianat Raja Daud. Nah, saya melihat ternyata ada didapati yang namanya Ahitofel. Ternyata dia adalah kakek dari Batsheba. Batsheba adalah putri Eliam. Ya, putri Eliam di dalam 2 Samuel 11 ayat 3 ya, dan 1 Tawarik 3 ayat 5. Eliam ini dia adalah putra Ahitofel. Jadi Batsheba ini ya adalah cucu Ahitofel. Ahitofel adalah kakek dari Batsheba. Dan Bapak Ibu tahu siapa si Ahitofel? Ahitofel itu sebenarnya dia adalah seorang yang gagah berani. Dia adalah orang kepercayaannya Daud. Tetapi ketika Absalom berkhianat kepada ayahnya, Ahitofel ini mendukung Absalom. Jadi Ahitofel ini dia mendukung Absalom. Ya. Untuk bersama-sama menentang Daud. Dan Ahitofel ini punya anak Eliam dan Eliam ini punya anak Batsheba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Daud sebenarnya punya satu kepahitan juga di dalam yang tidak dibereskan. Ya. Sehingga udahlah Batsheba dihajar aja. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kepahitan atau luka yang dari awal tidak ada pemberesan, itu akan menghasilkan luka-luka baru. Ya, akan menghasilkan luka-luka baru. Oleh sebab itu, sangat penting dalam kehidupan kita pola pikir. Ya, pola pikir kita. Kalau Daud dia berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi sebenarnya kita lihat bahwa ada kebaikan di dalamnya, maka Daud tidak akan menimbulkan kepahitan. Ya. Jadi orang-orang terdekat kita sekalipun kalau menyakiti kita, kita tersakiti oleh orang-orang terdekat kita. Mari miliki pikiran Kristus. Bahwa sebenarnya Allah turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ya. Apakah itu harus dikerat? Apakah itu harus dibersihkan? Apakah itu harus dipotong? Supaya kita mulia di dalam Tuhan. Amin saudara. Pola pikir menentukan tindakan kita. Hati-hati.
Ya, hati-hati. Jangan sampai kita mengambil pola pikir salahnya Saul. Jangan sampai kita mengambil pola pikir salahnya Daud. Supaya kita benar saat kita berjalan mengiring Tuhan. Ya, kita berjalan mengiring Tuhan. Kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Miliki pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu menentukan tindakan kita. Amin. Puji Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, anugerah-Mu Bukan karena yang menjadikan kami mampu Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga. Anugerah-Mu, Yesus, Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan anugerah Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi
memberikan penyembahan kita yang terbaik. Hari ini firman-Nya memberikan kekuatan kepada diri kita, agar kita berhati-hati dengan pola pikir kita. Tetapi kita serahkan semua pikiran kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Nyanyikan dengan iman. Ku terima sekarang. Sekali katakan, ku terima sekarang. Lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima, 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 terima kemenangan dari Tuhan. Terima, terima damai sejahtera dari Tuhan. Terima sukacita dari Tuhan. Terima berkat-berkat dari Tuhan. Terima jalan keluar dari Tuhan. Terima jawaban doa dari Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, laba sanggara bata kabaraya laba. Pura mata kabaraya laba sanggara baraya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kepercayaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan yang baru bagi kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga memberkati pelayan-pelayan-Mu, memberkati semua umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah datang memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau memberkati pekerjaan dari umat-Mu, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap jalan yang tertutup Tuhan buka, samping kanan kiri tertutup Tuhan buka, dari tingkap-tingkap langit. Dari sorga Engkau curahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keluar terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap keluarga-keluarga Engkau berkati ya Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan lingkungan gereja ini, kami serahkan lingkungan tempat tinggal kami semua masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biar engkau pulang dengan membawa sukacita kebaikan Allah yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin.